Shalom jemaat yang terkasih di dalam Kristus. Kita bertemu lagi dalam renungan Light of Revival pada kesempatan pagi hari ini. Bacaan firman Tuhan untuk kita, mari kita membacanya dari 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-10. 2 Korintus 5 ayat yang ke-10, beginilah bunyi firman Tuhan. Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Tema firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini adalah upah di surga. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, bacaan kita atau firman Tuhan yang baru saja kita baca pada kesempatan pagi hari ini seringkali disalah artikan oleh mereka yang adalah guru-guru agama, pendeta sekalipun, bahkan mereka yang mengajar firman Tuhan. Disalah artikan bagaimana? Ayat kita tadi mengatakan supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Nah, saudara-saudara, ayat ini dimaknai oleh banyak orang, bahkan baru saja kemarin, ya yang hari Rabu kemarin, saya mengikuti satu acara dalam penguburan orang mati di satu tempat di kota ini, di kota Kupang. Lalu pendetanya mengatakan bahwa yang patut diterima di sini adalah hidup kekal di surga atau keselamatan. Nah, saudara-saudara, saya pikir si pengajar ini mungkin dia kurang membaca Alkitab, atau mungkin dia terlalu membaca Alkitab berlebihan, sehingga dia mengartikan secara salah, bahkan secara sesat dari firman Tuhan atau dari ayat ini. Karena di sini saudara-saudara sangat jelas bahwa yang patut diterima di sini sudah tentu itu upah, bukan keselamatan. Upah di surga dengan hidup kekal di surga itu berbeda, dua hal yang berbeda, saudara-saudara. Seringkali ayat ini dipakai, memang konteks ini kan kalau kita mau lihat dari ayat pertama itu kan ini tentang kematian. Kematian orang percaya. Karena di ayat pertama dari 2 Korintus 5 ini dikatakan, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar. Dibongkar itu artinya tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar itu artinya kita meninggal. Kita mati. Meninggalkan dunia ini. Nah, saudara-saudara, waktu kita meninggal, kalau kita sudah orang percaya sungguh-sungguh kepada Kristus, saudara, sebelum saya lanjut ke kalimat berikut, percaya kepada Kristus itu kan banyak kali disalah mengertikan juga oleh para pendeta, pengajar firman Tuhan, guru-guru sekolah minggu, bahkan mereka yang mengajar firman Tuhan. Disalah artikan bagaimana? Menurut mereka bahwa percaya pada Kristus itu artinya ya dalam hidup ini supaya mereka bisa sembuh dari sakit penyakit, ya miskin menjadi kaya. Itu iman atau percaya yang mereka maksud. Tapi yang dimaksud dengan percaya kepada Kristus artinya di sini adalah supaya kita memperoleh keselamatan yang kekal di surga itu. Itu maksudnya percaya pada Kristus. Nah, bagaimana sehingga kita bisa percaya pada Kristus dan memperoleh hidup yang kekal itu bagaimana kira-kira penjelasannya? Pertama-tama kita mesti sadar. Saya dan saudara-saudara mesti sadar bahwa kita ini adalah manusia yang berdosa, manusia yang hitam legam di mata Allah, yang tidak bisa bersatu dengan Allah karena Allah itu begitu suci. Kita ini begitu berdosa. Nah, kita mesti punya kesadaran seperti itu. Saya tidak bisa usaha apapun untuk keselamatan saya karena saya berdosa, tetapi hanya karena kasih karunia atau anugerah Allah yang diberikan dengan cuma-cuma itu. Lalu akhirnya saya diberikan iman
Saya bisa percaya kepada Kristus. Nah, iman seperti itu yang dimaksud, percaya seperti itu yang dimaksud, baru kita bisa selamat, memperoleh hidup kekal di surga. Bukan karena usaha kita, bukan karena amal kita. Jadi ayat ini sangat tidak relevan, bahkan tidak cocok kalau dikatakan kita memperoleh keselamatan atau masuk surga dengan menggunakan ayat ini. Justru ini bukan saja salah, tetapi sesat. Kalau mengatakan dari 2 Korintus 5 ayat 10 ini dikatakan bahwa kita selamat karena perbuatan, bukan. Jadi yang patut kita terima yang dimaksud oleh ayat ini adalah upah di surga. Karena kalau kita masuk surga pasti kita punya upah di sana. Sesuai dengan amal bakti perbuatan kita yang adalah hasil atau buah dari iman tadi. Itu maksud ayat ini, saudara-saudara. Jadi mari kita sungguh-sungguh mempelajari, belajar Alkitab dengan baik, terkhusus pada hal yang dasarnya itu iman. Lagi pula saudara-saudara, kalau kita hanya mengajarkan tentang hal yang merupakan moral dan etika, saudara, pasti saya yakin dan percaya 1000% bahwa kalau saudara punya iman seperti itu, pasti kalau pindah dari dunia ini, saudara langsung pergi ke neraka. Saat itu juga. Karena tidak ada orang yang bisa berbuat baik untuk selamat, saudara. Kalau andai kata memang manusia bisa berbuat baik untuk selamat, untuk apa Yesus Kristus datang ke dunia menderita, bahkan mati di kayu salib? Tidak perlu itu. Kalau memang sudah ada satu jalan lewat perbuatan kita untuk kita selamat. Jadi saya pikir mudah-mudahan si pengajar firman Tuhan itu entah bagaimana Tuhan bawa dia bisa dengar firman Tuhan ini. Supaya dia bisa sedikit belajar. Kasihan saudara-saudara, waktu itu saya tidak salah, orang yang hadir dalam penguburan orang mati waktu itu sekitar 300-an orang, mendekati 400. Lalu 400 orang itu dengar bahwa dari ajaran pendeta itu, bahwa manusia akan memperoleh hidup kekal di surga sesuai perbuatannya. Berarti dia mengajarkan manusia berbuat baik untuk keselamatan. Itu sesat, saudara, bukan cuma hanya salah. Sekali lagi saya tekankan di sini. Jadi saudara-saudara, hati-hatilah kita memakai firman Tuhan. Kita mesti melihat konteks ayat. Entah konteks dekat atau konteks jauh. Tidak boleh kita hantam kromo seenak mulut kita. Saudara, baik. Kalau kau yang masuk neraka yang merupakan mengajar secara sesat, tidak masalah. Tapi kalau mereka yang kau bawa itu berapa banyak orang itu. Jadi sekali lagi saudara-saudara, kita selamat itu, masuk surga itu hanya karena iman kepada Kristus Yesus. Yaitu kita manusia berdosa, tidak bisa berbuat apa-apa untuk membayar dosa kita. Justru itulah Allah yang Maha Kasih itu, dia memberikan Kristus datang ke dunia dan dia harus mati di kayu salib yang baru saja kita rayakan kemarin itu. Jadi keselamatan hanya karena iman saja. Tetapi kalau saudara sudah mengaku percaya, mengaku beriman kepada Kristus, harus ada buah dari hidup saudara dari hari ke hari sebagai upah di surga nanti. Kiranya firman Tuhan yang sangat singkat memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang indah yang Kau berikan bagi kami. Biarlah Injil kebenaran-Mu boleh didengar oleh banyak orang dan mereka boleh percaya kepada Kristus sehingga mereka juga boleh diselamatkan. Dan ketika mereka sudah yakin mempunyai keselamatan, biarlah Roh Kudus dari hari ke hari membaharui mereka supaya ada buah yang keluar dari hidup mereka sebagai bukti dari iman kepada Kristus. Di dalam nama Yesus, hamba berdoa. Amin. Shalom saudara-saudara, biarlah firman Tuhan boleh memberkati kita di sepanjang hari-hari hidup.